Malam teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Risnaulina Pandiangan. Kali ini saya akan membuat satu video yang dimana video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah saya, yaitu kecerdasan buatan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Risnaulina Pandiangan, nomor induk mahasiswa 1703.018. Ini adalah mata kuliah kecerdasan buatan yang dimana dosennya yaitu Bapak Asril Naldo. Ya, adapun video saya ini yaitu saya akan membahas 3 hal. Yang pertama yaitu bagaimana sih manfaat dan apa sih manfaat yang saya dapat dalam mata kuliah kecerdasan buatan. Yang kedua yaitu bagaimana peran sistem kecerdasan buatan dalam situasi yang mengkhawatirkan, yaitu akibat COVID-19. Yang ketiga yaitu apakah mampu kecerdasan buatan untuk memprediksi situasi yang mengkhawatirkan saat ini untuk di masa yang akan datang. Yang pertama, kita akan membahas tentang manfaat kecerdasan buatan. Adapun manfaat dari kecerdasan buatan manfaatnya yaitu untuk mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan suatu masalah, yang mana masalah tersebut juga dapat diselesaikan oleh manusia. Misalnya pencarian tempat, bidang bisnis, rumah tangga, dan dapat meningkatkan kinerja sistem informasi yang berbasis komputer. Salah satu contohnya yang saya dapat yaitu dalam kecerdasan buatan manusia, yaitu yang pertama yaitu tentang pembuatan robot, yang dimana pada saat ini kita lihat contohnya di dalam sebuah perusahaan sudah ada yang menggunakan robot untuk membantu pekerjaan manusia, dan ini digunakan untuk mengurangi produktivitas dari salah satu perusahaan, yaitu yang dimana misalnya di dalam satu perusahaan yang biasanya membutuhkan tenaga kerja misalnya 500 bahkan 1000 orang, dengan adanya robot dengan adanya robot itu bisa mengurangi tenaga kerja dari 500 misalnya bisa sampai 300 atau 200 orang saja. Dan yang saya dapat dari manfaat dari kecerdasan buatan ini yaitu yang dimana bisa memberikan hal positif untuk di masa yang akan datang. Oke, yang kedua yaitu tentang peranan dari kecerdasan buatan dalam situasi yang saat ini, khususnya dalam menghadapi COVID-19. Manfaat dari kecerdasan buatan ini yaitu yang pertama membantu eksplorasi yang sulit. Kecerdasan buatan dan ilmu robotika bisa digunakan dalam penambangan dan proses eksplorasi bahan bakar lainnya. Tidak hanya itu, mesin kompleks ini bisa untuk menjelajahi dasar laut dan mengatasi keterbatasan manusia. Yang kedua yaitu sebagai aplikasi harian. Sebagai aplikasi harian yang membantu pekerjaan manusia setiap hari. Contohnya, Apple memiliki Siri atau Cortana untuk membantu penggunaannya. Orang juga dapat bantuan sehari-hari dari kecerdasan buatan seperti bantuan GPS. GPS ini bisa membantu kita dalam pencarian misalnya pencarian alamat. Yang ketiga yaitu sebagai asisten digital. Perubahan yang sangat maju menggunakan avatar yang merupakan replikasi atau asisten digital yang benar-benar dapat berinteraksi dengan pengguna. Kecerdasan buatan ini juga bisa membantu aplikasi medis, yaitu di bidang medis kita akan menemukan aplikasi kecerdasan buatan, yaitu dokter menilai pasien dan risiko kesehatan dengan bantuan kecerdasan mesin buatan. Ini memberi mereka informasi tentang efek samping dari berbagai obat. Aplikasi populer ini juga dapat juga digunakan dalam operasi tumor, dan ini bisa membantu dalam operasi tanpa merusak jaringan di sekitarnya. Kecerdasan buatan ini juga kita tahu bahwasanya tidak mengenal lelah, misalnya yaitu
Tak kenal lelah maksudnya tidak seperti manusia, harus butuh istirahat, butuh makan, dan butuh olahraga seperti itu ya. Kecerdasan buatan di sini yaitu dapat dipakai kapan saja kita mau, bisa berjam-jam dan bisa terus-menerus mengerjakan tugas tanpa bosan atau tanpa merasa terganggu dengan aktivitasnya. Kecerdasan buatan ini juga dapat mengidentifikasi orang-orang yang terinfeksi. Misalnya misalnya kita di mana saja, baik dalam saat berkendara juga dengan adanya kecerdasan buatan ini juga bisa mendeteksi kita apakah kita positif terkena salah satu virus, yaitu virus corona atau tidak. Dengan adanya alat ini bisa memastikan apakah kita positif atau negatif. Pembahasan yang ketiga yaitu apakah kecerdasan buatan bisa memprediksi untuk kehidupan yang akan datang. Menurut saya sih itu pasti bisa mengganti posisi manusia, yaitu melihat kondisi saat ini di mana kecerdasan buatan sudah sangat berkembang pesat di dalam dunia teknologi saat ini, dan di mana pekerjaan manusia sudah banyak diselesaikan ataupun diambil alih oleh kecerdasan buatan, misalnya dengan menggunakan robot. Kecerdasan buatan ini juga sudah hadir untuk mendukung manusia, bukan menggantikannya, namun hadir berkembang untuk membantu meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk mengantisipasi bagaimana tentang kecerdasan buatan supaya tidak mengalahkan kita sebagai manusia, yaitu kita harus mengembangkan potensi kita, jangan sampai terkalahkan dengan kecerdasan buatan, karena meskipun teknologi semakin baik berkat dukungan kecerdasan buatan, namun tidak akan sepenuhnya menggantikan peran manusia di berbagai bidang, karena manusia tetap diperlukan untuk melatih dan mengawasi teknologi, dan robot dapat melakukan tugasnya, karena posisi manusia juga harus mengembangkan kemampuannya supaya tidak terlewatkan ataupun bisa ditandingi oleh kecerdasan buatan. Terima kasih.